Hai, perkenalkan nama lengkap saya Mirsiana Jedia dengan NIM 1803030064. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Sosiologi kelas B semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Video ini merupakan salah satu bentuk tugas dari mata kuliah Perencanaan Kebijakan dan Sosial. Kebetulan mata kuliah ini diasuh oleh Bapak Lasarus Jahamat. Jadi ini merupakan video ke-8 saya. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang psikologi COVID-19. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang kebutuhan akan identitas sosial, yaitu analisis COVID-19. Langsung saja saya akan bahas sedikit ya tentang topik yang telah saya sebut tadi. Baik di dalam maupun di luar disiplin akademis psikologi, ada tradisi yang memandang orang-orang sebagai manusia yang memiliki mental lemah dan tidak mampu menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, atau tekanan. Itu dikarenakan mereka cenderung terurai sepenuhnya dalam krisis. Kami telah melihat orang-orang pada psikologi ini memiliki implikasi praktik yang penting dan yang paling buruk itu digunakan untuk melemahkan rekomendasi medis. Rekomendasi tentang tindakan apa yang diperlukan untuk mengendalikan infeksi. Di banyak negara, konsep kelelahan perilaku itu terkenal digunakan untuk membenarkan penundaan penguncian. Itu juga mendorong tanggapan hukuman terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan penguncian. Gagasan bahwa ketidakpatuhan seperti itu, misalnya pergi ke taman, adalah produk dari kelemahan psikologis atau kejahatan yang menyebabkan ancaman hukuman individu atau penjatuhan denda dan hukuman kolektif, yaitu menutup taman. Terus ada banyak masalah dengan pendekatan seperti itu. Yang pertama adalah kontradiksi oleh apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dalam banyak hal, berita utama tentang COVID-19 itu bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan orang-orang. Melanggar aturan cenderung membuat berita utama lebih baik daripada mematuhi aturan. Dan begitu juga cerita tentang orang-orang yang mencuri tisu toilet di rak supermarket atau pelanggaran kuncian telah mematuhi halaman depan. Meskipun demikian, angka keseluruhan menunjukkan bahwa sangat sedikit orang menimbun barang-barang langka. Demikian pula, sebagian besar mengamati pembatasan. Memang jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan pihak berwenang di banyak negara. Dan itu memang tidak mudah. Satu analisis menunjukkan bahwa dari 92% populasi Inggris yang mendukung penguncian, turun hampir setengah 44% menderita kesulitan akibat penguncian ini. Dia bukanlah hiperbola untuk mengatakan bahwa perilaku mereka heroik. Terlebih lagi, ketika orang melanggar penguncian, ini tidak ada hubungannya dengan kelemahan psikologis dibandingkan dengan kesulitan praktis. Satu yang sangat jitu, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang termiskin di Inggris 3 kali lebih mungkin daripada yang paling kaya untuk pergi bekerja. Tapi yang terpenting juga, tidak ada perbedaan dalam motivasi psikologis mereka untuk tetap tinggal di rumah. Hanya saja mereka harus pergi bekerja untuk meletakkan makanan di atas meja. Kemudian masalah yang kedua adalah dengan perspektif kelemahan psikologis. Tidak hanya salah melihat orang sebagai masalah dalam krisis, tetapi juga itu sangat berbahaya. Di satu sisi, ini mengarah pada pembuat kebijakan untuk melihat psikologi sebagai dasar masalah kepatuhan dan mengabaikan masalah praktis yang sebenarnya.
Seperti cerita yang terkenal tentang senjata Inggris di Singapura yang menunjukkan kepada laut dan dengan demikian mengabaikan fakta bahwa ancaman sebenarnya datang dari darat. Pada sisi lain dan bahkan berpotensi lebih serius, pendekatan hukuman mungkin sebenarnya merusak motivasi publik untuk menerima tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Resistensi berkembang biak dan bahkan menyebabkan kekacauan sosial. Tapi masalah yang paling penting dengan pendekatan kelemahan psikologis yaitu adalah bukan masalah yang ditimbulkannya, melainkan peluang yang terlewatkan. Di banyak negara, kelompok formal telah disebutkan oleh tindakan kebaikan individu yang tak terhitung jumlahnya kepada orang asing. Jadi, dalam banyak hal, publik bukanlah masalah, tetapi bagian penting dari solusi di masa pandemi ini. Mereka tidak menjadi sumber kelemahan, tapi ketahanan. Memang bisa dibilang tanggapan mereka adalah yang paling berharga sumber daya yang tersedia dalam memerangi COVID-19. Jadi peran pemerintah seharusnya itu untuk mendukung dan meminta ketahanan publik ini. Perspektif kelemahan mendorong pemerintah untuk mengabaikan atau bahkan menekan solidaritas dan ketahanan masyarakat. Sekarang, mudah-mudahan kita telah meyakinkan tentang 3 hal itu. Yang pertama bahwa COVID-19 adalah tentang psikologi seperti halnya biologi, dan karenanya jika kita ingin berurusan dengan pandemi secara efektif, penting bagi kita untuk memahami bagaimana orang berperilaku, untuk memahami bagaimana virus berperilaku. Kemudian yang kedua, pandemi khususnya tentang psikologi kelompok. Orang-orang adalah terutama bertindak sebagai anggota komunitas dan untuk kepentingan masyarakat. Sejauh mereka melakukannya, kita cenderung keluar dari ini hari-hari gelap dalam kondisi yang lebih baik. Namun kita harus sangat waspada tentang cara-cara di mana kelompok didefinisikan. Jika kita tergelincir dari berpikir, maka kita semua berada dalam kesulitan besar. Dan yang ketiga, kami sangat membutuhkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana orang datang ke bentuk kelompok, bagaimana mereka berperilaku dalam kelompok, konsekuensi berada dalam kelompok, dan cara-cara di mana batas-batas kelompok menjadi lebih atau kurang ditarik secara meyakinkan. Berikutnya tentang pengaruh sosial. Upaya untuk mempengaruhi orang tampak besar dalam pandemi. Secara khusus adalah tuntutan akan kepemimpinan yang efektif, yang menjelaskan apa yang sedang terjadi dan memotivasi orang untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan kelompok bersama. Jadi ada 2 alasan utama mengapa hal ini penting bagi manajemen penanganan COVID-19. Yang pertama adalah virus telah menciptakan kebutuhan yang mendesak bagi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif baru. Staf medis perlu memperhatikan yang tidak sehat. Pekerja di berbagai sektor perlu mempertahankan layanan yang diperluas, dan masyarakat umum perlu melakukan apa yang mereka bisa untuk meminimalkan beban pada layanan tersebut dan untuk menghentikan penyebaran virus. Alasan yang kedua adalah bahwa ada ketidakpastian yang cukup besar tentang sifat virus dan cara mengatasinya. Oleh karena itu, orang-orang melihat kepada orang lain dan khususnya kepada para pemimpin untuk membantu mereka memahami apa yang harus mereka pikirkan dan mereka lakukan, serta bagaimana tindakan mereka berkontribusi menjadi tanggapan masyarakat yang terpadu, serta ingin koheren dan penjelasan yang meyakinkan tentang hal-hal ini. Orang juga menginginkan pemimpin yang menginspirasi mereka dan untuk menempatkan bahu mereka pada roda kolektif dalam melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan dari krisis dan keluar di bentuk terbaik di sisi lain. Yang berikutnya tentang para pemimpin perlu membuat dan menanamkan rasa tentang kita
dan ini menciptakan platform untuk kewarganegaraan. Poin terakhir tentang hubungan antara kepemimpinan dan identitas sosial adalah bahwa keduanya membutuhkan kerja keras. Kepemimpinan terbukti jauh lebih mudah jika para pemimpin telah mempersiapkan diri untuk krisis dengan mengembangkan kapasitas respons dan rencana darurat yang sesuai, seperti yang kita dan orang lain miliki. Diamati sebelumnya, tanggapan terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa itu juga jauh lebih efektif ketika orang-orang yang mereka pengaruhi sudah ada sebelumnya rasa identitas sosial bersama. Namun demikian, rasa identitas bersama ini itu tidak pernah bisa dilakukan oleh para pemimpin. Mereka tidak bisa menerima begitu saja, dan itu selalu harus dikerjakan. Lebih khusus lagi, mereka membutuhkan wirausahawan identitas dan impresario identitas yang berusaha membangun dan kemudian menanamkan rasa kita bersama dalam kelompok yang mereka pimpin. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.